Gue kreator kena masalah ya dengan pajak. Ironisnya, justru kuliah hukum aku justru sangat kepakai sekarang. Oh, aku nggak jawab. Jadi parah nih, parah. Kebetulan rambut saya hitam. Ya. Kebetulan. Jangan. Guys, fokus yuk, fokus. Kak Andavi dulu. Berat sekali karena ada saya di sini. Guys, ini jawaban gue sebelah Mbak Rektor ya, jadi saya harus benar. Untung ada saya di sini. Sebenarnya jawabannya simpel dan tidak simpel. Sebenarnya penting dan tidak penting tergantung tujuan masing-masing itu apa. Oke, ya. Kita nggak bisa memberi jawaban yang mengencompass segala situasi dan kondisi semua mahasiswa-mahasiswi. Ada yang butuh, ada yang tidak. Ada yang finansialnya tidak bisa, ada yang bisa. Pokoknya itu. Nah, yang harus kita mengaca kepada diri kita sendiri adalah apa kemampuan, apa kebutuhan kalian di saat itu. Bagi saya bias, pendidikan formal sangat penting. Karena mama dan papa selalu mengajar kepada saya dan kakak-kakak saya bahwa itu emang salah satu hal yang di luar dari kebanggaan, di luar dari segala macam, itu mengajarkan kita logika berpikir, struktur, cara berngomong dan bersosial dan berkumpul sama orang lain. Terkadang kalau lu nggak kuliah, lu nggak lupakan pelajarannya deh. Tapi the socializing between the friends and the mahasiswa and the dosen itu yang jauh lebih penting menurut gua. Tapi lu juga bisa dapat itu di luar kuliah juga. Tapi for me sebagai orang yang kuliah dan lulus walaupun tidak tepat waktu ya. Di waktu yang tepat. Betul sekali. Ini dia. Saat dia lulus tepat waktu yang tepat, menurut gue itu penting. Tapi bagi kalian yang tidak pendidikan formal, it's not the end of the world. Itu sih. Jawabannya super diplomatis dan benar. Sangat diplomatis. Cocok masuk politik ini. Iya, aduh. Jangan ngomongin politik. Nah, cocok masuk, bukan berarti kita mau diskusi. Gimana? Jawabannya aku oke. Oh, bagus. Oke. Kalau menurut saya, ini balik lagi gini. Ini what I see, tapi ada separuh judgement-nya ya. Tolong jangan di judgement saya. Jadi, kalau menurut saya, banyak teman-teman itu kalau masih muda itu nggak mempunyai willingness untuk learn sampai selesai gitu. Dan kalau misalnya kita masuk ke sekolah yang formal, itu membantu kita untuk terstruktur dan menyelesaikannya. Ini what I see sih. Tentunya ada beberapa orang yang menurut saya sudah sangat autodidak gitu. Ya. Dimana dia bisa belajar, bisa ahli di bidangnya tanpa harus sekolah, apa mungkin lulusan SD pun bisa. Tapi it does not apply that way gitu. Ya. Jadi untuk semua orang, dan kebanyakan orang biasanya masih perlu ada guidance itu. Dan formal education ini menurut saya memberikan guidance itu. Jadi penting untuk teman-teman yang merasa bingung mau ngapain, yang mungkin masih mempunyai procrastination seperti saya juga. Ya, jadi itu penting untuk di-guide atau perlu akses untuk lecturers dan ahli-ahli. Mana lagi tempat di mana kamu bisa ketemu sama orang-orang yang kesukaannya sama, pemikirannya mirip-mirip, atau paling enggak bisa diskusi kan. Dan ahli-ahli yang bisa menyupport itu gitu. Jadi ya if you need that ya itu berarti perlu. Oke. That's an excellent question. Justru ironisnya, justru kuliah hukum aku justru sangat kepakai sekarang. In ways that I don't see it. Contoh, karena aku anak hukum, dulu pas di awal-awal semua kontrak antara dunia entertainment aku yang ngurus sendiri. Karena aku paham hukum kontrak lo ada segala macam, perdata. Sekarang karena aku bikin DPR musikal, rap battle, bikin bongkar di narasi, aku butuh paham undang-undang, apalagi aku kemarin bongkar undang-undang ITE, aku bahas soal RKUHP. Jadi mungkin hal-hal di hukum yang tidak kelihatan sebagai konten kreator itu kepake sekarang, right? And it's not only that, di luar dari pasal-pasal atau apapun itu, belajar hukum itu sebenarnya belajar kerangka berpikir yang baik dan benar. Jikalau A terjadi maka B itu apa? Apa konsekuensinya ke C, ke D? Sebenarnya kerangka berpikir itulah yang penting. Nah, bagi banyak yang dari kalian, oh ada juga hukum pajak, gue belajar tentang hukum pajak. Gue adalah salah satu konten kreator yang bayar pajak pas awal-awal sebelum kreator kena masalah ya dengan pajak. Gue udah bayar pajak dari pertama-tama karena gue mengerti gue belajar tentang hukum pajak. Jadi bagi kalian yang tidak mungkin sejalan dengan karir kalian, menurut aku jangan, maybe at the moment you don't see it that way, tapi later on in life you go back and see something gitu ya. Jadi itu sih. I mean, if somebody is going to accounting, bagus lah kalau dia masuk ke bank, masuk ke Kemenkeu, masuk ke apapun lah. Tapi ya, again,
It really depends on, jangan terpatok sama you told me before this, katanya kan apapun kesempatan yang ada kita harus ambil dan maksimalisasikan sebisa mungkin kan. Bener banget. Dan mungkin mau kuliah apapun itu, your opportunity is somewhere else completely. Bukan berarti lu salah, bukan berarti lu salah jalan. Gue sampai sekarang sangat-sangat bersyukur gue kuliah hukum. Walaupun mungkin tidak gue menjadi lawyer, gue tidak menjadi apapun, tapi ya terpakai. Dan untungnya teman-teman gue sekarang kan di dunia hukum. Kemarin pas gue bikin PT Skinny 24, aku juga telepon temen. Karena link aku teman-teman aku lawyer semua yang makan mi bareng di kosan sama jadi. You never know, jangan kayak ya ampun. Jangan menutup. Ini apa asuransi ini? Masa gue bakal pakai nggak ya di hukum ini jangan mikir itu, mikirnya lebih bukan terbuka, lebih luas. Gitu ya sih. Terakhir Kak Dovi. Oh, aku nggak jawab. Oh, parah. Aku kira aku gantian nih, jadi aku diam bener. Aku tidak boleh memotong, aku nggak boleh memotong. Tapi gue nunggu jawabannya loh. Baiklah, meskipun jawaban saya tidak ingin didengarkan. Meskipun jawaban saya secondary, tetapi menurut saya ini kayaknya something yang mungkin a little bit berbeda ya pemikiranku dengan banyak orang Indonesia. Karena aku ngerasa gini, kayak tahu nggak sih ada statistik berapa tahun lalu bilang 76% dari orang Indonesia itu salah jurusan bla 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 kayak gitu. Dan itu dijadikan sebuah masalah gitu. Padahal in my opinion sebenarnya kayak tadi aku sempat cerita juga, backgroundku dan kerjaanku nggak linear. Meskipun sekarang linear loh ya, tapi kayak nggak langsung ke sana gitu. Kayak berputar dulu. Dan aku merasa kayak sebenarnya nggak ada salahnya. Kita mau sekarang kita dari SMA ya, mau masuk ke kuliah ya. Memang kita udah jelas nih tahu kayak 10 tahun lagi aku suka this kind of environment, this kind of work, kan kita nggak tahu juga. Kayak even for me, aku waktu dulu pertama kali milih jurusan waktu S1 itu karena gurunya enak. Jadi ngajarnya enak. Itu berpengaruh banget sih. Banget. Waktu itu ngambil ekonomi, tapi do I want to be an econom? Ya nggak juga, nggak kayak jadi ekonom juga agak ribet gitu setelah dicoba ya, tentunya setelah dicoba. Nah dan aku ngerasa this is a journey gitu loh, dan kita nggak bakal tahu apa yang kepake tadi kayak Andovi udah bilang ya. Mungkin even sekarang untuk aku sampai di sini, ekonomiku kepake banget loh, karena waktu S2 aku ngambil education itu actually salah satu faktor bisa masuk karena S1 ke ekonomi, karena ada background research di sana, dan akhirnya bisa sampai sini pun ya karena yang lain-lain juga gitu. Kayak we never know. Yeah, we never know. Dan ini I think ada satu conversation sekali aku pernah ngobrol sama CEO-nya Mirai Indonesia, dia dari Korea. Dia bilang gini, ya aku baru ngambil S2 di Indonesia. Aku tanya, ngapain ngambil S2 lagi udah jadi CEO gitu kan? Dia bilang soalnya di Indonesia ini aneh, kalau di Korea kita tuh lulusan S1 semuanya dianggap sama. Jadi lulusan S1 tuh the qualification kamu sudah punya sebuah kerangka pemikiran like what you said, yang struktural, critical thinking and that sort of thing gitu. Tapi kalau di sini kalau jurusannya nggak sama, jadi dia bukan perbankan, bukan perbankan backgroundnya S1. Kalau di sini nggak sama, dipertanyakan kualifikasinya. Jadi akhirnya I decide untuk ngambil S2 aja biar ini bantu kerjaku when I'm here in Indo gitu. Dia dari Korea, orang Korea. Jadi ini aku rasa kayak mestinya mungkin pemikiran kita tuh shifting gitu loh, karena S1 kayak sekarang kita tahu ya cepet banget perkembangan zaman. Mungkin in 5 years juga apa yang kita pelajari not that relevant gitu. Betul. Meskipun tentunya still relevant. Tapi nggak 100% akan kepake gitu. Ya gimana caranya kita buat lulusan kita ini punya a certain standard yang kita mungkin bisa mau kerja lebih, mau have a certain effort gitu ya, punya kerangka berpikir yang lebih baik dan nggak harus benar-benar membatasi diri banget gitu. Makasih meskipun aku nggak mau kamu dengarkan. Mereka bisa lucu loh. Saya tuh dibilang katanya saya nggak lucu dan serius. Oh serius? Tapi karena ini mungkin terpengaruh sama Andovi. Ini galau dalam konteks di luar cinta kan? Di luar cinta. Oke, saya kan galau cinta tuh beda. Galau cinta tuh another problem. Tapi ini galau soal perkuliahannya, masa depan mereka segala macam. Lebih ke masa depan hubungannya dengan dengan hidup Dan pekerjaan. bisnis. Begini, I'm older than mahasiswa tapi I'm not that old. Sebagai orang 28 tahun, mungkin berbagi pengalaman aja ya. Sebagai yang baru lulus 6 tahun yang lalu, aku baru lulus 6 tahun enggak sih? I forgot. Anyway, gue masih ingat ketika gue awal-awal kuliah, I had the same amount of fear.
gue bukan galau, lebih ke ketakutan sih, lebih ke ketakutan kayak overthinking. betul, am I doing enough in my life? Apakah ini gue berarti? Apakah gue di jalan yang benar? What really helped me is dua hal, satu secara filosofis, satu secara praktis. Secara filosofis, gue bener-bener memikir untuk, this gonna sound so cliche, tapi bener-bener fokus ke day to day aja. Ketika gue fokus itu in the now dan apa yang gue bisa lakukan sekarang, kebanyakan orang tuh mikirin masa depan sama masa lalu, itu tuh lu nggak akan berkembang, nggak akan selalu overthinking. Karena manusia memang pada dasarnya we always think ahead, which is good. Tapi kalau lu fokus ke tugas yang lu ada di depan lu sekarang, it's much easier, right? Dan itu kan secara filosofisnya, tapi secara praktisnya, setiap kali gue galau dan kali pusing, gue selalu istirahat, bukan healing. Gue istirahat melakukan apa yang gue suka. Contoh, gue suka banget main basket. When I play basketball, itu momen dimana gue melupakan semua kegalauan ketakutan gue. I just focus on playing basketball. Dan itu funnily enough, itu cocok dengan filosofi in the now-nya. Karena ketika gue main basket, gue hanya mikir soal dribble, soal shooting, soal siapa defend lawan gue, how do I block the shot. Jadi gue bener-bener mikir in the now. Jadi itu kalau dari gue, nggak apa-apa lu takut dan galau. Sampai sekarang pun gue juga takut dan galau. Jujur aja, sampai sekarang pun gue pensiun dari Skinny 24, gue juga takut dan galau kok. Kayak jujur kayak life is not, tapi ya focus in the now. Dan menurut gue olahraga, kalau bagi gue basket, bagi gue secara praktis tips yang paling bisa kasih itu olahraga. Jadi itu sih, itu lumayan aneh karena olahraga sama galau kan nggak ada hubungannya, tapi menurut gue itu sangat membantu bagi gue ya. Boleh, sekarang saya boleh jawab. Itu saya pingin dengar. Terima kasih. Okay. Kalau misalnya untuk kegalauan ya, ini for me personally kayak gini, kayak kamu tuh pastilah ada galau itu pasti, dan mungkin sebenarnya kegalauan dan anxiety kita kayak ketakutan kita itu sebenarnya bisa jadi fuel kita untuk bekerja lebih. Kalau tapi for me personally itu gimana kita tuh have the mindset untuk mau belajar dari orang lain, kayak you are actually learning dari orang lain siapapun itu gitu. Dan ini aku baru sadar juga setelah sudah lulus dan sudah kerja ya. Kayak kamu lulus S1, S2, kayak waktu kamu masuk ke dunia kerja itu kamu belum tahu apa-apa gitu loh. Sorry to break it to you gitu, kayak what you learn the most itu nanti waktu kamu udah masuk di dunia kerja, kamu udah ngobrol sama orang, dan kamu nanti sudah punya masalah yang harus kamu hadapi sendiri gitu. Meskipun kita mau ngomong lah, kita di prepare sebanyak-banyaknya ya membantu, tapi the thing that you're going to learn the most itu waktu kamu di tempat kerja. Even aku udah lulus S2 dari Harvard gitu ya, iya masih minta ya ngambilin kopi apa ya gitu, nggak apa, sampai temanku ada yang tanya, kamu ngapain Des? Kamu mau nyuruh ngambil kopi? Ya tapi I think kayak you need to actually learn and do it gitu loh, kayak by proses kan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pesan kayak humble yourself, you're still not that good. Nanti setelah sudah hebat, nah seperti Andovi udah sekarang mungkin udah nggak usah humble lagi, nggak apa-apa. masih galau kok. Iya. nanti itu kegalauan hilang. Kayak kamu belajar dari orang lain, lama-lama kayak ngerti, oh ternyata kayak gini. Lama-lama kayak bisa membantu figure yourself out. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah mendengar podcast saya dan Risa. Oke. Akan kita lanjutkan. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Great job. Kita bisa. Kita bisa main Mobile Legends barengan. Tidak, I'm really bad. I can't play. I'm really bad. I'm really bad.